Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini akan membahas tentang posisi kewalian Syekh Siti Jenar. Seperti yang dikemukakan berdasarkan literatur klasik seperti Serat Negara Kertabumi, Babat Demak, Suluk Wali Sanga, maupun Suluk Syekh Siti Jenar, didapatkan bahwa pengadilan di depan anggota lembaga Wali Sanga berarti bahwa memang sudah berposisi sebagai hakim bagi Kesultanan Demak adalah para anggota Wali Sanga. Pengadilan terhadap Syekh Siti Jenar terjadi sampai 3 kali, yaitu pada masa Wali Sanga periode ketiga dengan Ketua Sunan Giri, periode keempat dan periode kelima yang diketuai oleh Sunan Bonang. Sayangnya dalam berbagai serat, suluk dan babat tersebut terdapat satu hal yang kurang tepat, yaitu bahwa dalam penuturan sumber-sumber tersebut, Wali Sanga yang dihadirkan adalah tokoh-tokoh besar Wali Sanga yang digambarkan hidup dalam satu zaman. Padahal tokoh-tokoh besar Wali Sanga tidaklah hidup dalam satu periode saja. Maulana Malik Ibrahim misalnya, berdasarkan tulisan pada batu nisannya, wafat tahun 1419 Masehi. Sunan Ampel wafat tahun 1481 Masehi. Sunan Derajat dan Sunan Bonang wafat tahun 1525 Masehi, adalah putra Sunan Ampel. Sunan Kudus wafat tahun 1550 Masehi. Dan Sunan Gunung Jati misalnya wafat tahun 1570 Masehi. Sehingga para wali sebenarnya tidaklah hidup dalam satu zaman. Justru dari sumber-sumber sejarah yang tidak tepat itulah sejarah Islam Indonesia kemudian dibuat, termasuk juga dalam buku-buku pelajaran sekolah sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sejarah Islam di Indonesia hanya mengekspos tokoh 9 wali besar yang menjadi anggota Dewan Wali Sanga. Padahal sampai pada masa runtuhnya Kesultanan Demak saja sudah terdapat 5 kali periode Wali Sanga dengan anggota utama 21 wali besar, di samping para wali-wali nukbah atau pembantu wali utama yang bertugas di berbagai wilayah. Demikian juga pada sajian-sajian sinematografi dari kisah para wali sejak masa keemasan film-film Wali Sanga di tahun 1984 hingga 1987 sampai pada masa-masa memuncaknya sinetron laga bernuansa religius tahun 2005. Penokohan para Wali Sanga masih mengacu pada sumber yang tidak tepat. Sajian-sajian dalam berbagai literatur tersebut tidak pernah didasarkan pada hasil penelitian yang valid, namun hanya bersandarkan pada tradisi kisah yang sudah ada, di samping hanya dalam kerangka menuruti kemauan konsumen, yaitu enak dibaca dan enak ditonton saja. Boleh jadi semangat semacam itulah yang membuat dalam film-film Indonesia para wali yang berjumlah 9 itu bisa-bisanya dipertemukan. Ke-9 wali Allah itu
digambarkan hidup pada zaman yang sama, bercakap serta hadir dalam majelis yang sama. Padahal ketika Sunan Bonang lahir misalnya, Sunan Ampel sudah berusia 64 tahun. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa ketika Sunan Gunung Jati lahir, Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim sudah wafat 29 tahun sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pembuatan buku dan film seperti itu karena terdapat unsur pesanan tertentu, baik yang bersifat bisnis maupun politis. Jadi sebenarnya tidak benar jika disebutkan bahwa Wali Sanga hanya terdiri dari 9 tokoh. Menurut data sebagaimana yang sudah dicantumkan lengkap, terdapat tidak kurang dari 33 tokoh yang pernah menjadi anggota dan wakil dalam Dewan Wali Sanga sejak zaman akhir Majapahit sampai pada awal berdirinya Kesultanan Mataram sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak dan Pajang. Kalau kemudian dewan dan lembaga tersebut sebagai Wali Sanga, bukan berarti bahwa jumlah Wali Sanga hanya 9. Akan tetapi hal tersebut merujuk pada 2 hal. Pertama, jumlah 9 mengacu pada wali pokok atau wali utama yang berjumlah 9 orang pada setiap periode penetapan dan akan selalu mengalami perubahan pada periode-periode berikutnya, baik karena wali yang digantikan meninggal dunia atau berpindah kewarganegaraan, berpindah wilayah dakwah di luar Nusantara, atau karena sebab lain. Kedua, bahwa jumlah 9 pada Dewan Wali atau angka 9 pada Wali Sanga erat kaitannya dengan dasar klasifikasi yang bersifat mistik. Bahwa makna angka 9 itu sendiri dianggap keramat, baik bagi orang Islam sendiri maupun masyarakat Jawa pra-Islam. Sementara bagi masyarakat Jawa Hindu, terdapat anggapan bahwa Wali Sanga merupakan pengganti Dewa Mata Angin Hindu yang berjumlah 9. Dalam sistem kepercayaan Hindu yang berabad-abad telah menjadi agama besar di Jawa, setiap arah mata angin dijaga oleh seorang dewa arah utara, Kuwera, dilindungi Dewa Wisnu, timur Indra oleh Dewa Iswara, timur laut Icana oleh Dewa Sambu, tenggara Agni oleh Dewa Maheswara, selatan Kama oleh Dewa Brahma, barat daya Surya oleh Dewa Rudra, barat Varuna oleh Dewa Mahadewa, barat laut Vayu oleh Dewa Cangkara, dan sebagai pusat Ciwa oleh Dewa Shiwa. Kesembilan arah mata angin dan dewa tersebut digantikan oleh kesembilan wali sebagai penjaga yang melindungi masyarakat serta agama Islam, sebagaimana dahulu 9 dewa menjaga masyarakat Hindu. Dengan demikian jelas bahwa jumlah 9 wali utama dalam Dewan Wali di Demak adalah suatu strategi politik dan budaya agar masyarakat Jawa dapat dengan mudah menerima ajaran ke-9 wali yang dibentuk oleh pemerintah Demak. Hal ini wajar terjadi karena sebagian anggota para wali adalah ahli politik dan ahli strategi budaya masyarakat. Dari berbagai sumber dalam serat, suluk, dan babat, tampak bahwa Syekh Siti Jenar termasuk dalam keanggotaan Dewan Wali. Demikian juga dalam catatan Ibnu Battuta yang menyatakan bahwa sampai pada periode kelima, Syekh Siti Jenar
masih termasuk dalam keanggotaan Wali Sanga. Hanya yang perlu ditegaskan bahwa Syekh Siti Jenar sejak jauh sebelum dimasukkan ke dalam Dewan Wali oleh Sunan Bonang sudah melakukan dakwah dalam waktu yang lama di daerah Cirebon, Banten, dan sekitarnya. Bahkan Syekh Siti Jenar sudah melakukan perjalanan ke daerah Jawa, bagian tengah, dan timur, termasuk ke daerah Pengging, sehingga berhasil menjalin kontak dengan Ki Ageng Pengging pada masa transisi dari keruntuhan Majapahit sampai pada berdirinya Kesultanan Demak. Loyalitas para pengikut Syekh Siti Jenar di daerah Pengging dan sekitarnya tidak mungkin terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, sebagaimana penuturan berbagai serat dan suluk. Loyalitas tersebut terbentuk karena interaksi intensif baik antara Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging sebagai sesepuh masyarakat pedalaman, maupun antara Syekh Siti Jenar dengan para pengikutnya melalui forum-forum keagamaan yang dilaksanakan secara berkala. Dengan demikian dapat dipahami mengapa dalam penuturan serat, suluk, dan babat selalu dikemukakan bahwa kehadiran Syekh Siti Jenar di Jawa secara mendadak dan tiba-tiba. Sementara Dewan Wali digambarkan menempuh perjalanan yang lama dan susah payah. Dimensi politik nampaknya sudah sangat kental mewarnai penulisan serat, babat, dan suluk yang terjadi secara besar-besaran pada sekitar abad ke-17 dan abad ke-18 yang menempatkan Syekh Siti Jenar sebagai rival Dewan Wali dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dimensi politik yang demikian juga tampak pada penuturan naskah-naskah klasik tentang perbedaan tempat eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar dilaksanakan. Serat Negara Kertabumi menyatakan terjadi di Cirebon, sementara dalam babat Demak, suluk Wali Sanga dan suluk Syekh Siti Jenar menyatakan bahwa eksekusi tersebut berlangsung di Demak. Namun dari model dan alur pernyataan dalam berbagai serat, suluk, dan babat tersebut, tampak bahwa kisah pada naskah-naskah Cirebon hanyalah bentuk tiruan kisah yang terjadi di Demak. Cerita tersebut diadopsi untuk menyatakan adanya hubungan erat antara Demak dan Cirebon. Hal ini nampak kentara karena bila dilihat bahwa Sunan Gunung Jati adalah sultan pertama di Cirebon yang muncul pada saat Demak di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, sedangkan vonis pengadilan dan vonis eksekusi terjadi pada masa Sultan Fatah, yang pada saat tersebut Sunan Gunung Jati masih belum berstatus sebagai sultan, bahkan belum menjadi sesepuh dalam Dewan Wali, sehingga kisah yang dibuat berguna untuk menjamin legitimasi dan justifikasi jabatan sultan pada diri Sunan Gunung Jati. Berdasarkan analisis itu, tampak bahwa memang Syekh Siti Jenar merupakan tokoh besar di antara para wali, sehingga walaupun oleh kekuasaan yang ada dinyatakan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran para wali, justru kebesaran namanya digunakan sebagai sarana membesarkan nama Dewan Wali pada masyarakat. Dalam teori politik sudah menjadi kelaziman bahwa untuk menjamin kebesaran nama diri dan posisinya di masyarakat, perlu digunakan strategi membesar-besarkan musuh politik dan rival. Berikut tuduhan-tuduhan yang dapat memancing emosi massa. Dengan demikian, maka dengan pola pendekatan psikologi politik tersebut, masyarakat akan tertarik pada medan magnet kutub politik yang memiliki posisi sebagai pemenang tersebut. Apalagi hal itu dirajut dengan memanfaatkan kekuatan penguasa
yang melindunginya, sekaligus penguasa tersebut pada saat yang sama juga memiliki kepentingan legitimasi politik dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk menopang kelangsungan dan stabilitas kekuasaan politiknya. Pada konteks inilah, akhirnya tampak bahwa Syekh Siti Jenar ditempatkan dalam posisi yang salah dan kalah sebagai akibat dari konspirasi politik antara penguasa dengan beberapa anggota Dewan Wali yang memiliki garis pemahaman keagamaan yang ortodoks dan berorientasi pada model syariat Islam Arab. Dan memang dalam nalar Islam fikih, menjalin hubungan dengan penguasa yang zolim sekalipun dilazimkan dengan alasan untuk menjamin kelangsungan dakwah Islam. Berbeda dengan pemahaman para ulama sufi dan aulia yang sejak zaman Abu Dzar Al-Ghifari pada masa kehidupan Nabi Muhammad memang dinyatakan bahwa bermesra-mesraan dengan penguasa dan arus politik yang menyalahi kebersihan hati atau zolim merupakan tindakan yang diharamkan karena akan menjadikan hijab dalam roh manusia sehingga tidak akan bisa berjumpa dengan Allah dan jauh dari keridhoannya. Pada sisi lain, para intelektual dan kalangan akademisi masih sering terlibat perdebatan tentang sosok Syekh Siti Jenar. Apakah dia tokoh historis atau fiktif? Selain sebagai alasan yang sudah dikemukakan pada hal-hal terdahulu. Pada kesempatan ini juga suatu bukti bahwa Syekh Siti Jenar merupakan tokoh nyata atau historis. Sebagaimana terlihat dalam berbagai serat, suluk, dan babat, pencantuman nama Syekh Siti Jenar dan disertai dengan nama-nama muridnya secara jelas, nama-nama kitab yang digunakan dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara hipotesis dapat dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar bukan tokoh fiktif. Perselisihan di kalangan para ahli tentang posisinya sebagai tokoh fiktif atau bukan sebenarnya disebabkan oleh perbedaan antara yang termuat pada peninggalan yang ada atau karena situs-situs yang ditinggalkan memang relatif sedikit. Akan tetapi jika menengok hasil penelitian yang lain, terdapat kenyataan bahwa situs-situs yang terkait dengan Syekh Siti Jenar sudah cukup menunjukkan tentang eksistensinya. Hasanah pustaka itu sendiri merupakan produk dari pandangan hidup suatu masa di mana faktor subjektivitas dan kepentingan penulis sulit untuk tidak mewarnainya. Oleh karena itu, sebagaimana sinyalemen beberapa penulis seperti Ridin Sofan, Wasit, dan Mundiri pada tahun 2024, kesimpang siuran informasi tentang Syekh Siti Jenar terkait dengan minimnya situs peninggalan yang ada menjadi salah satu sebab utama munculnya pendapat bahwa Syekh Siti Jenar adalah tokoh fiktif. Akan tetapi, dengan mendalami berbagai analisis ditambah dengan informasi, maka semakin nyata dan dapat ditegaskan bahwa memang Syekh Siti Jenar adalah tokoh historis, bukan fiktif. Ada berbagai catatan tentang Syekh Siti Jenar dalam keanggotaan Dewan Wali Songo. Menurut pendapat umum atau sumber Babat Demak dan Babat Tanah Jawa, pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, kedua adalah Raden Rahmat Sunan Ampel, yang ketiga Raden Paku atau Sunan Giri, yang keempat Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang kelima Makdum Ibrahim Sunan Bonang, keenam Raden Kasim Sunan Derajat, ketujuh Raden Sahid Sunan Kalijaga, kedelapan Jafar Sodik Sunan Kudus, dan kesembilan Raden Prawata atau Sunan Muria. Nah, dari catatan ini
Keanggotaan Dewan Wali Songo menurut pendapat umum ini adalah versi Kerajaan Demak yang dipublikasikan mulai akhir abad ke-16 dan dibakukan dalam sastra resmi Kerajaan Kartasura dan Surakarta pada abad ke-17. Masa-masa itulah istilah Wali Songo mulai dikenal luas. Pada masa Kerajaan Demak sendiri, abad akhir 14 sampai akhir abad ke-16, istilah Wali Songo belum didapatkan dalam karya-karya resmi dan belum dikenal publik Muslim Jawa. Sedangkan Wali Songo menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, terbitan Aca, pada tahun 1986, bagian ke-29, para wali yang ada di tanah Jawa adalah 1. Syekh Bentong, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Gunung Jati, 5. Sunan Giri, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Muria, 8. Syekh Lemah Abang, ke-9. Sunan Kudus, dan ke-10. Sunan Derajat. Wali Songo dalam Babat Tanah Sunda, dalam Babat Sunda karangan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat ini pada bagian ke-30 dan ke-34 adalah: pertama, Sunan Ampel, kedua, Sunan Gunung Jati, ketiga, Sunan Maulana Maghribi, keempat, Sunan Bonang, kelima, Sunan Undung, keenam, Sunan Kalijaga, ketujuh, Sunan Muria, kedelapan, Syekh Lemah Abang, kesembilan, Syekh Bentong, ke-10, Syekh Majagung, ke-11, Sunan Kudus, dan ke-12, Sunan Derajat. Sedangkan Wali Songo dalam Babat Cirebon, terbitan Brandes, pada tahun 1911, nama-nama Wali Songo dicantumkan dalam pupuh 14 hingga 15. Mereka adalah: yang pertama, Sunan Bonang, kedua, Sunan Ampel, ketiga, Mahseh Munat Sunan Derajat, keempat, Sunan Giri Gajah, kelima, Sunan Kudus, keenam, Sunan Kalijaga, ketujuh, Syekh Majagung, kedelapan, Maulana Maghrib, ke-9, Syekh Bentong, ke-10, Syekh Lemah Abang, dan ke-11, Sunan Gunung Jati. Wali Songo menurut Amaluddin Kasdi, yang pertama Maulana Maghribi, yang kedua Sunan Giri, yang ketiga Sunan Gunung Jati, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Bentong, keenam Sunan Bonang, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Pangeran Majagung, dan ke-9 Syekh Siti Jenar. Wali Songo menurut Sukmono, yang pertama Sunan Gunung Jati, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Giri, yang ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, ke-9 Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Wali Songo menurut R. Sulendraningrat, yang pertama Sunan Ampel, diteruskan oleh Sunan Giri, yang kedua Syekh Maulana Maghrib, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Undung atau Ngundung, setelah wafat diteruskan oleh putranya Sunan Kudus, kelima Sunan Muria, dan yang keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Syekh Lemah Abang, kedelapan Syekh Bentong, dan ke-9 Syekh Majagung. Wali Songo menurut Babat Cirebon, terbitan S.J. Hadi Sucipto atau Naskah Kelayan, sebagaimana dikutip oleh Dadan Wildan pada tahun 2003 halaman 126 adalah: yang pertama Sarif Hidayat Kanjeng Sinuhun Cirebon, yang kedua Syekh Sultan Giri Gajah, yang ketiga Syekh Kamarullah Kanjeng Sunan Bonang, keempat Ki Cakrabuana Sunan Jelang, yang kelima Syekh Bentong, yang keenam Syekh Nusa Kambangan Sunan Kudus, yang ketujuh Pangeran Kendal Sunan Kedaton, kedelapan Pangeran Panjunan Sunan Sasmita, ke-9 Pangeran Kajoran Sunan Kajamus, yang ke-10 Suhunan Adi Suhunan Kalijaga. Sedangkan Wali Songo menurut Muslim Malawi, yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Undung,
setelah wafat diteruskan oleh Sunan Kudus, yang keempat Sunan Giri, kelima Sunan Kalijaga, keenam Sunan Muria, ketujuh Syekh Lemah Abang, kedelapan Syekh Bentong, dan kesembilan Syekh Majagung. Wali Songo menurut Tanoyo, yang pertama Syekh Siti Jenar, yang kedua Susuhunan Kalijaga, yang ketiga Susuhunan Giri, yang keempat Susuhunan Geseng, yang kelima Pangeran Modang, keenam Susuhunan Ngampel, ketujuh Pangeran Ngudung, kedelapan Susuhunan Prawata, dan kesembilan Susuhunan Maulana Maghribi. Sedangkan Ibnu Battuta dalam kitab Kanzul Ulum Ilmu Al-Battuta, periode pertama pada tahun 1404 Masehi, yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, ahli tata negara, wafat di Gresik tahun 1419. Kedua, Syekh Maulana Ishak dari Samarkand atau tabib dari Jawa pindah ke Pasai. Ketiga, Maulana Jumadil Kubro dari Mesir dimakamkan di Troloyo, Mojokerto. Keempat, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maroko atau Sunan Geseng, makam di Jatinom, Klaten tahun 1465. Yang kelima, Maulana Malik Israel, makam Gunung Santri antara Serang dan Merak tahun 1434. Yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar, Persia, tabib, makam Gunung Santri 1435. Yang ketujuh, Maulana Hasanuddin, makam Masjidil Banten Lama 1462. Yang kedelapan, Maulana Aliuddin, Palestina, dakwah keliling 1462, Masjid Banten Lama. Kesembilan, Syekh Subakir, Persia, ahli tumbal tanah angker, penakluk jin, beberapa waktu di Jawa, kembali wafat di Persia 1462. Sementara pada Dewan Wali Songo kedua diterbitkan juga tahun 1436, ditambah ke-10 adalah Raden Rahmat Ali Sunan Ampel, datang 1421, mengganti Malik Ibrahim. Ke-11, Said Jafar Sodik Sunan Kudus, datang 1436, mengganti Malik Israel. Yang ke-12, Sarip Hidayatullah, tahun 1436, mengganti Ali Akbar. Dewan Wali ketiga pada tahun 1463, tambahannya yang ke-13 adalah Raden Paku Sunan Giri. Kemudian yang ke-14, Raden Said Sunan Kalijaga mengganti Syekh Subakir. Yang ke-15, Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang mengganti Maulana Hasanuddin. Ke-16, Raden Qasim Sunan Derajat mengganti Aliuddin. Dewan Wali keempat tahun 1466, ada tambahan yang ke-17, Raden Fatah 1462 menjadi Adipati Bintoro, 1465 membangun Masjid Demak, dan 1478 menjadi Raja mengganti Ahmad Jumadil Kubro. Kemudian yang ke-18, Fatullah Khan putra Sunan Gunung Jati mengganti Al-Maghribi. Dewan Wali yang kelima mulai 1476. Ada lagi nama baru yang ke-19, Raden Umar Sahid Sunan Muria. Ke-20, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dikeluarkan dan dihukum mati. Baru yang ke-21, Sunan Tembayat menggantikan Syekh Siti Jenar. Catatannya bahwa berita dari Ibnu Battuta tersebut dalam segi perhitungan angka dan periodisasi sejarah para wali tidak bisa dijadikan pedoman, karena informasi yang ada banyak bertentangan dengan sejarah pada umumnya. Misalnya bahwa Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang diberitakan menggantikan Maulana Hasanuddin yang wafat tahun 1462. Padahal kelahiran Sunan Bonang baru pada sekitar tahun 1465. Sementara itu,
Seperti yang diinformasikan dalam Purwaka Caruban Nagari, Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1525 masih melakukan penyerbuan ke Banten Hindu. Juga berita bahwa Raden Fatah mendirikan masjid tahun 1465, bertentangan dengan data sejarah yang masyhur bahwa Masjid Demak didirikan sekitar tahun 1399 atau 1477 Masehi. Dan induk bangunan serta pengimaman didirikan baru pada tahun 1506 Masehi. Ibnu Battuta juga mengabarkan bahwa Sunan Derajat menggantikan Maulana Israel yang wafat tahun 1462, padahal Raden Qasim Sunan Derajat baru lahir tahun 1470 dan wafat tahun 1522. Syarif Hidayatullah juga dikabarkan menjadi anggota Dewan Wali tahun 1436 mengganti Ali Akbar. Sementara dalam berbagai catatan Tharik, ia baru lahir tahun 1448 dan wafat tahun 1570. Jadi keseluruhan angka tahun dalam catatan kitab yang dinisbahkan kepada Ibnu Battuta itu adalah tidak tepat. Melihat perbandingan-perbandingan itu, tampak bahwa nama Syekh Siti Jenar secara objektif tetap termasuk aulia di Jawa. Jika pada anggapan umum namanya tidak dimasukkan sebagai wali, hal ini dikarenakan dalam karya-karya sastra Jawa sejak abad ke-17 yang dikendalikan oleh Keraton Kartasura dan Surakarta, terjadi reduksionisme besar-besaran dalam sejarah Dewan Wali Demak yang berawal dari tindakan Kerajaan Demak dalam memusuhi Syekh Siti Jenar dan ajarannya. Hal ini memunculkan traumatika pada para pengikut dan para penulis sejarah maupun legenda tentang Wali Songo ketika melibatkan Syekh Siti Jenar. Akibatnya adalah bahwa nama Wali Songo menjadi populer dengan sangat harumnya, sementara nama Syekh Siti Jenar dipinggirkan dan dituduh sebagai biang kerok kesesatan. Nah, sementara kalau kita bicara tentang anggota Wali Songo menurut para sejarawan, dalam hal keanggotaan Dewan Wali Songo Kerajaan Demak, menurut penelitian para sejarawan, dapat digolongkan menjadi dua golongan besar yang sudah disepakati keanggotaannya dalam Dewan Wali Songo dan yang digolongkan sebagai belum disepakati keanggotaannya. Perinciannya adalah: yang pertama, nama-nama yang disepakati sejarawan sebagai anggota Dewan Wali Songo. Yang pertama, Raden Rahmat Sunan Ampel atau Ampel Surabaya. Yang kedua, Raden Pakusunan Giri, Gresik. Yang ketiga, Saizen Raden Abdul Qadir Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yang keempat, Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Tuban. Yang kelima, Masih Munat Raden Qasim Sunan Derajat, antara Tuban, Sedayu. Yang keenam, Raden Alim Abu Hurairah Sunan Majagung, Mojo Agung. Yang ketujuh, Raden Undung Jafar Sodik Sunan Kudus, Kudus. Yang kedelapan, Raden Said Sunan Kalijaga, Indramayu, Kadilangu. Kemudian yang kedua, nama-nama yang belum disepakati sejarawan dalam keanggotaan di Dewan Wali Songo. Yang pertama, San Ali Raden Abdul Jalil Syekh Siti Jenar, Cirebon, Jepara, Kediri. Kedua, Syekh Sabil Usman Haji Sunan Ngudung atau Ngudung Jipang Panolan, Jepara. Yang ketiga, Raden Santri Ali Sunan Gresik. Keempat, Raden Umar Said Sunan Muria di Muris, Jepara. Yang kelima, Raden Said Musin Sunan Wilis, Cirebon. Keenam, Raden Haji Usman Sunan Manyuran, Mandalika. Ketujuh, Raden Fatah Sunan Bintara, Demak. Kedelapan, Raden Jakandar Sunan Bangkalan, Madura. Kesembilan, Halif Hussein Sunan Kertosono. Yang kesepuluh, Ki Ageng Pandanarang Sunan Tembayat, Tembayat, Klaten. Kesebelas, Ki Cakrajaya Sunan Geseng, Lowano,
Purworejo, ke-12 Sunan Giri Perapen, dan ke-13 Sunan Padusan. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang Dewan Wali berdasarkan peringkat kewalian yang ditetapkan oleh Dewan Wali Songo, ada 2 peringkat kewalian yang ditetapkan stratifikasinya oleh Dewan Wali Songo di Demak, yaitu Wali Songo dan Wali Nukbah atau Wali Nabah, wali yang sebenarnya dan wali pengganti atau wali magang pada masa Wali Songo masih lengkap. Yang pertama, Wali Songo. Wali sebenarnya, wali pokok menurut sejarawan. Yang pertama Raden Rahmat Sunan Ampel, Ampel Surabaya. Yang kedua San Ali Raden Abdul Jalil Syekh Siti Jenar, Cirebon, Jepara, Kediri. Ketiga Raden Paku Sunan Giri, Gresik. Keempat Said Zen Raden Abdul Qadir Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kelima Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Tuban. Keenam Masih Mudat Raden Qasim Sunan Derajat antara Tuban dan Sedayu. Ketujuh Raden Alim Abu Hurairah Sunan Majagung, Mojokerto. Kedelapan Raden Undung Jafar Sodik Sunan Kudus, Kudus. Kesembilan Raden Said Sunan Kalijogo, Indramayu, Kadilangu. Kesepuluh Raden Umar Said Sunan Muria di Muris, Jepara. Wali Nukbah atau Wali Naubah atau wali pengganti. Yang pertama Sunan Tembayat, yang kedua Sunan Giri Perapen, yang ketiga Pangeran Wujil Kadilangu, keempat Pangeran Kewangga, kelima Ki Gede Kenanga atau Ki Ageng Pengging, keenam Pangeran Konang, ketujuh Pangeran Cirebon atau murid Syekh Siti Jenar, kedelapan Pangeran Karangayam, kesembilan Ki Ageng Sela, kesepuluh Pangeran Panggung, ke-11 Pangeran Surapringga, ke-12 Ki Ageng Juru Martani, ke-13 Ki Ageng Pemanahan, 14 Ki Buyut Pangeran Sabrang Kulon, ke-15 Ki Gede Wonosobo, ke-16 Panembahan Palembang, ke-17 Ki Ageng Majesta, ke-18 Ki Ageng Geribik, ke-19 Ki Buyut Banyu Biru, ke-20 Ki Ageng Kerontangan, ke-21 Ki Ageng Toyajene, ke-22 Ki Ageng Tayareka, dan 23 Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nah, jadi ada catatan juga. Yang pertama, wali-wali yang tergolong wali naubah umumnya adalah murid dari santri dekat atau penganut ajaran Syekh Siti Jenar. 16 dari daftar nama itu wali naubah tersebut atau hampir sekitar 73% tercatat sebagai murid dan penganut ajaran Syekh Siti Jenar. Yang kedua, dalam kepustakaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta secara umum, Syekh Siti Jenar ditempatkan sebagai wali kutub dan wali yang memiliki pengaruh serta peranan paling menonjol di antara wali yang ada. Sementara dalam naskah-naskah resmi dari Demak, Sunan Kalijagalah yang menempati posisi tersebut. Naskah dari Gresik atau Giri menempatkan Sunan Giri sebagai Prabu Satmata, dan naskah-naskah baru dari Cirebon menempatkan posisi Sunan Gunung Jati pada posisi terpenting. Yang ketiga, berdasarkan hal-hal itu, tampaknya studi yang komprehensif belum dilakukan dengan tujuan utama merekonstruksi sejarah para wali tanah Jawa serta sejarah Islam Indonesia pada proporsi yang sebenarnya. Nah, kalau kita juga bicara tentang karakteristik dan spesialisasi ajaran Syekh Siti Jenar dan Wali Songo, seperti disebutkan bahwa Wali Songo merupakan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sekaligus. Mereka menyiarkan Islam sekaligus mengubah tatanan masyarakat atau reformasi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Wali Songo merupakan kumpulan ulama besar yang menjadi tokoh pembaharu masyarakat pada masanya. Selain mengajarkan agama dan moralitas, Wali Songo juga mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan, dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan.
Sunan Giri dan Sunan Ampel misalnya merupakan dua ulama yang membangun lembaga pendidikan paling penting pada masa tersebut, yang kemudian pada masa-masa berikutnya menjelma menjadi lembaga pesantren tradisional dari embrio pesantren Sunan Giri dan pondok pesantren modern dengan lembaga klasikal dari embrio lembaga pendidikan Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati adalah seorang ahli pemerintahan. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus merupakan ulama yang piawai mengembangkan ajaran Islam dengan media kebudayaan dan kesenian. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping dan pembela sejati kaum duafa. Sementara itu, Syekh Siti Jenar merupakan guru besar bidang filsafat dan tasawuf, di samping terkenal sebagai ahli dalam bidang advokasi masyarakat kecil serta strategi pemberdayaan masyarakat. Di samping keahliannya membangun komunitas-komunitas baru masyarakat yang mandiri, cerdas, dan kreatif. Selain hal-hal yang bersifat umum, para wali masing-masing mempunyai peran yang unik di tengah masyarakat waktu itu. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri disebut para kolonialis sebagai paus dari timur. Sunan Kalijaga yang menciptakan karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yaitu dengan nuansa Hindu dan Buddha, sedangkan Syekh Siti Jenar disebut sebagai bapak filsuf eksistensialis Islam Jawa, sekaligus sebagai al-halajnya Islam Jawa. Nah, kita coba ungkapkan secara ringkas karakteristik ajaran yang disampaikan para tokoh besar dalam Wali Songo. Ada 10 tokoh Wali Songo di Jawa. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Tokoh ini juga dikenal dengan nama Makdum Ibrahim al-Samarkandi, Syekh Maghribi, dan sebagian masyarakat menyebutnya sebagai kakek bantal. Pada masa awal dakwahnya, Maulana Malik Ibrahim memulai kegiatan dengan cara membuka warung. Warung tersebut menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Secara khusus, Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Selain keahliannya tersebut, Syekh Maghribi juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Dalam dakwah sosialnya, ia sangat dekat dengan masyarakat bawah, kasta yang disisihkan dalam Hindu. Oleh karenanya, dengan berbagai strategi tersebut, ia sangat disegani dan dicintai oleh masyarakat. Untuk menyokong gerakannya, Maulana Malik Ibrahim kemudian membangun tempat belajar agama di Leran, Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Raden Ahmad dikenal sebagai Sunan Ampel, yang diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, yaitu di daerah Ampel Denta yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Ampel Denta merupakan daerah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel, yang saat itu masih berupa rawa-rawa. Di tempat inilah Sunan Ampel membangun pondok pesantrennya, yang pada abad ke-15 menjadi pusat pembelajaran Islam di Nusantara. Santrinya tidak hanya terdiri dari orang-orang Nusantara, namun juga berasal dari mancanegara. Sunan Ampel bermazhab Hanafiyah. Akan tetapi dalam pembelajaran ia hanya menekankan penanaman akidah dan ibadah secara sederhana untuk memberantas penyakit moral masyarakat. Sunan Ampel memperkenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, atau seruannya untuk tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkoba, dan tidak berzina. Yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri semula memiliki nama Raden Paku dan juga Muhammad Ainul Yakin, juga disebut sebagai Jaka Samudra,
yang dikaitkan dengan pembuangan dirinya ketika masih bayi oleh keluarga Raja Blambangan ke laut. Masa kecilnya dihabiskan dengan nyantri di tempat misannya, Sunan Ampel, tempat di mana Raden Fatah, yang kemudian menjadi Sultan yang pertama Demak, juga belajar. Kemudian ia berkelana sampai ke Malaka dan Pasai untuk menuntut ilmu. Kemudian setelah dirasa cukup, ia mendirikan pesantren di perbukitan desa Sidomukti, selatan Gresik. Bukit dalam istilah Jawa disebut Giri, sehingga ia kemudian dijuluki sebagai Sunan Giri. Pesantrennya selalu difungsikan sebagai tempat pendidikan agama, juga dipergunakan secara fungsional sebagai pusat pengembangan masyarakat. Karena kekhawatiran Raja Majapahit Sunan Giri memiliki potensi pemberontakan, maka kemudian Sunan Giri diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahan, sehingga pesantren tersebut kemudian juga berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang disebut sebagai Giri Kedaton, yang darinya kemudian Kesultanan Demak banyak mengadopsi sistemnya. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri dikenal dengan sebutan Prabu Satmata, yang menunjukkan kelebihannya sebagai penguasa dalam arti fisik, sekaligus memiliki kekuasaan di bidang kerohanian. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa waktu itu. Ketika Raden Fatah melepaskan diri dari Majapahit yang memasuki keruntuhan, sirna ilang kertaning bumi, Sunan Giri kemudian bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal ini tercatat dalam Babad Demak. Pada masa-masa berikutnya, Demak tidak lepas dari pengaruh Giri Kedaton. Sunan Giri kemudian diakui sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan, pemegang rambu-rambu syariah setanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Yang salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh yang paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat kedua pada abad ke-18. Pada masa inilah, setelah kematian Pangeran Singosari pada tahun 1679, Giri Kedaton kemudian surut oleh rongrongan dan gempuran bertubi-tubi kerajaan Mataram yang berkoalisi dengan VOC Belanda. Dalam keagamaan, Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih, sehingga kemudian ia dikenal dengan sebutan Sultan Abdul Faqih. Ia juga pencipta karya seni yang handal, permainan anak seperti jelungan, jamuran, lirilir, dan cublak suweng disebut sebagai kreasi seni religius Sunan Giri. Demikian pula gending asmerandana dan pucung, kesenian bernuansa Jawa namun syarat dengan substansi ajaran Islam. Kemudian Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak Sunan Ampel dan cucu Maulana Malik Ibrahim. Ia menuntut ilmu di pesantren ayahnya dan kemudian berkelana ke berbagai pelosok tanah Jawa. Semula ia berdakwah di Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di Kediri ia mendirikan Masjid Sangkal Daha. Ia kemudian menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Di tempat ini, ia membangun tempat persujudan atau zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Di samping tetap dikenal sebagai Pesujudan Sunan Bonang. Pada masa Demak, ia diangkat dan dikenal sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, selain juga sempat menjadi panglima tertinggi angkatan perang. Sunan Bonang memadukan ajaran Al-Sunnah wal Jamaah bergaya sufi dengan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, sufisme, seni, sastra, dan arsitektur. Masyarakat juga mengenalnya sebagai orang yang piawai mencari sumber air di tempat-tempat girsang. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa Islam
Gubahannya ketika itu ia memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaannya pada kehidupan transendental, alam malakutia. Tembang, Tombo Ati adalah salah satu hasil karya ciptanya. Dalam bidang pewayangan, ia mampu menjadikan dirinya dalang yang dapat membawa penonton terlibat dalam pendalangannya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara Nafi dan Isbat dalam jiwa manusia. Sunan Bonang juga meninggalkan ajaran yang termuat dalam berbagai karya tulis, yang kemudian diantaranya dikenal dengan sebutan Suluk Wujil dan Primbon Sunan Bonang. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah saudara Sunan Bonang. Nama kecilnya Raden Kosim dengan gelar Raden Sarifuddin. Semula ia ditugaskan dakwah di pesisir Gresik melalui laut. Kemudian terdampar di Dusun Jelok, pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. 1 tahun berikutnya ia berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan pesantren Dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Dalam mengajarkan tauhid dan akidah, Sunan Derajat memakai cara ayahnya, langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Akan tetapi walaupun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia banyak menggubah sejumlah suluk, diantaranya adalah suluk petua. Berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak memelihara anak-anak yatim dan fakir miskin. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan wali yang paling populer di tanah Jawa di samping Syekh Siti Jenar. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban yang masih keturunan tokoh pejuang Blambangan, Ronggolawe. Nama kecilnya Raden Said, tetapi juga memiliki banyak nama panggilan: Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Nama Kalijaga terkait dengan tradisi wali, juga sering dikaitkan dengan Desa Kalijaga di Cirebon, karena ia pernah bermukim di sana. Kalangan Jawa mengkaitkannya dengan kesukaan wali ini untuk berendam atau berjaga atau kungkum di sungai atau kali atau jaga kali. Sunan Kalijaga termasuk salah seorang perancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak, tiang tatal atau pecahan kayu yang menjadi salah satu tiang utama masjid merupakan kreasinya. Dalam hal dakwah, ia punya pola yang hampir sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Dengan demikian, ia terkesan sinkretik dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan Sekatenan, Grebek Maulud, Layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Dadi Ratu. Ia juga mencipta karya tulis Serat Dewa Ruci dan Suluk Linglung. Landscape pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid juga merupakan gagasan Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Sedangkan Sunan Kudus, nama kecilnya adalah Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah putra pasangan Sunan Ngudung dan Sarifah, adik Sunan Bonang. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Demak, ia diangkat menjadi panglima perang. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Di samping menuntut ilmu ke Timur Tengah,
Ia berdakwah secara berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwah Sunan Kudus banyak meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan terkesan lebih halus. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbolitas Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari model arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Hindu, Hasta Dharma. Suatu waktu, ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid, mendengarkan tabliknya. Untuk itu ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi menjadi simpati, apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampak mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya. Kemudian Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah, adik kandung Sunan Giri, sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Model dan gaya dakwahnya banyak mengambil cara ayahnya. Namun berbeda dengan ayahnya yang tinggal di pusat kota, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria seringkali juga dijadikan penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 hingga 1530. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Betapapun rumitnya masalah tersebut, solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu karya seni di dakwahnya adalah Sinom dan Kinanti. Sedangkan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah, ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Ia mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara, termasuk ke Baghdad, di mana ia bertemu dan berguru pertama kalinya dengan Syekh Abdul Jalil yang kemudian dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Setelah kedatangannya ke Cirebon, ia mengasuh pesantren Giri Amparan Jati atau wilayah Gunung Sembung yang semula diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Siti Jenar yang sudah fokus pada pesantren Lemah Abang, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Atas restu kalangan ulama lain dan bantuan Demak untuk membentengi pengaruh Pajajaran, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati merupakan wali yang berjasa menyiarkan Islam di Jawa Barat. Ia memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam berdakwah, ia lebih menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Kemudian Syekh Siti Jenar
Nama kecilnya adalah Hasan Ali yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil, dan sekembalinya dari perjalanan pencarian ilmu di berbagai negara, ia menjadikan Pedukuhan Lemah Abang di Cirebon sebagai pusat dakwahnya, sehingga ia dikenal sebagai Syekh Lemah Abang dan Syekh Siti Jenar. Ia adalah putra seorang ulama Malaka, Syekh Datuk Kafi bin Syekh Isa Al-Alawi, salah satu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu terdekat Nabi Muhammad SAW. Setelah nyantri di pesantren Amparan Jati Cirebon, ia kemudian meneruskan perjalanan pencarian ilmunya ke Malaka, India dan Timur Tengah. Tahun 1463, Syekh Siti Jenar kembali ke Cirebon dengan membawa serta Syarif Hidayatullah, meneruskan pesantren Giri Amparan Jati, dan kemudian secara langsung mendirikan pesantren Makrifat khusus Sufi di Lemah Abang. Syekh Siti Jenar merupakan wali yang berjasa menyiarkan Islam di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memiliki pengaruh kuat atas rakyat jelata maupun kalangan sesepuh dan bangsawan. Sehingga tidak kurang dari 41 sesepuh dan bangsawan di Jawa menjadi muridnya, termasuk Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Banyumiru, dan sebagainya. Dalam penyiaran Islamnya, ia mengedepankan kebebasan ekspresi rohani, kebebasan pemikiran keagamaan, dan memperkenalkan sistem keagamaan yang tidak sekedar doktrinal. Selain itu juga ia mengajarkan Islam aplikatif, yaitu Islam yang menyatu dengan kehidupan keseharian, di mana kehadiran Tuhan dalam setiap diri manusia harus selalu nampak dan terekspresi dalam tindak tanduk sehari-hari. Dari hal tersebut, maka muncullah model fikih baru, yaitu aplikasi fikih Islam yang mengadopsi konteks kultural lokal. Secara sosial dan politik ia adalah pendidik masyarakat, sekaligus aktif dalam proses advokasi masyarakat tertindas. Sambil menyebarkan Islam, Syekh Siti Jenar juga aktif mendirikan komunitas penduduk menetap dengan pola pembentukan model pedukuhan, di mana istilah dukuh ini mengacu pada konsepsi keteraturan masyarakat yang dibalut oleh inspirasi spiritual transendental. Dengan demikian, maka ia dikenal sebagai pelopor asimilasi Islam dan kebijakan Jawa, dan pendiri mazhab baru dalam Islam yang kemudian dikenal sebagai Islam Jawa. Dalam konteks pemikiran keagamaan, ia juga memperkenalkan model spiritualisme filosofis yang pada era modern sistemnya dikenal sebagai sistem filsafat dialektis dan eksistensialis. Model kefilsafatan tersebut tidak lepas dari sufisme yang digelutinya sejak usia muda, di mana sufisme praktisnya dipadu dengan sufisme idealis. Sebagai penganut sufisme wujudiyah, Ibnu Arabi dan Abu Mansur Al-Hallaj. Dengan kekayaan spiritual itulah ia hadir di Nusantara memperkenalkan sistem Islam Jawa yang menurutnya sama absyahnya dengan mazhab Islam yang lahir di berbagai kawasan Timur Tengah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.